bertanya dan raise hand. Kita mulai dulu yang satu orang yang raise hand kepada Ibu Ibu Linda Desmariani ya. Ibu Linda Desmariani supaya langsung bisa bertanya kepada pemateri. Pada Ibu Linda Desmariani dipersilakan, Bu. Bentar. Host. Silakan. Bu Linda, bisa dengar saya, Bu? Atau kita masuk sesi pertanyaan yang di kolom chat. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Suwandi kepada Pak Sukendar. Pertanyaannya, apa upaya yang dilakukan STKNI dalam menciptakan SDM dari anggota serikat yang berkualitas dan profesional secara menyeluruh? Saya ulangi, pertanyaan dari Pak Suwandi kepada Pak Sukendar. Pertanyaannya adalah, apa upaya yang dilakukan STKNI dalam menciptakan SDM dari anggota serikat yang berkualitas dan profesional secara menyeluruh? Pada Pak Kendar untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwandi atas pertanyaannya. Terima kasih Pak, sudah direspon pertanyaannya. Terima kasih Pak Suwandi, salam hormat. Salam kenal, saya Sukendar. Pertama Pak, STNKI yang lakukan pertama-tama kami tentunya Pak memperkenalkan diri dan sosialisasi diri tentang keberadaan STNKI. Itu yang pertama Pak. Kedua, perpanjangan pengurus dari tingkat-tingkat ke rumah sakitan dulu, artinya ke sekretariatan dulu Pak. Sebelum membentuk suatu wadah yang besar, tentunya kami dari awal dulu, yang kecil-kecil dulu Pak. Kami ingin mengembangkan, secara catatan kami udah ada 27 Pak perwakilan STNKI. Tapi kami perlu sadarin juga, jangan terlalu bangga. Boleh besar, tapi implementasi kami belum merasakan. Nama udah ada, tapi kami belum bisa juga untuk melantik yang ada di daerah tersebut, Pak. Jadi intinya, tadi Pak Suwandi, menciptakan tadi generasi penerus bangsa di dalam dunia keperawatan tentunya ingin memiliki suatu leader-leader yang ada di daerah yang tanpa melihat keberadaan uang, gitu Pak. Yang ada yaitu tentang niat kemauan diri untuk memajukan kesejahteraan secara bersama. Kalau dilihat dari uang atau dilihat dari lain-lainnya, kami saya rasa tidak akan maju Pak sebuah organisasi tersebut. Mungkin itu Pak, awalnya yaitu sosialisasi dulu yang pertama. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Tetap semangat Pak. Terima kasih Bapak Suwandi. Boleh Pak Moderator, boleh saya? Boleh, silakan Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik, untuk para pembicara semuanya, Dr. Sis, Pak Gegen, dan Pak Sukendar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hidup untuk perawat Indonesia ya. Amin. Yang saya hormati, ini bagus sekali yang dihadiri oleh 150-an orang, dan saya mencoba mengisi ruang yang kosong. Ruang yang kosong artinya tadi harus kita kerjakan bersama-sama. Di mana yang belum terlihat yaitu di OP mestinya melihat ada Undang-Undang 18 tahun 2002 yaitu tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penataan Iptek, di mana OP itu sebagai wadah ilmiah pada bidang profesinya sampai memanfaatkan penerapan Iptek. Ini kegagalan kita ada di situ. Kenapa saya bilang? Memang kita ada secara khusus ada materi di bangku waktu memproduksi atau yaitu evidence based practice. Tapi evidence based practice kita itu fokusnya kepada textbook, tidak kepada industri. Misalkan gini, kalau memang kebutuhan perawat untuk di Banyuwangi, ya produksi dengan standar di situ, kecuali untuk penyebaran yang lain. Salah satu contoh yang bagus saya lihat yang dikembangkan oleh DPD, yaitu menciptakan peluang kerja. Ada 2 sektor tadi yang dibuka. Nah, kondisi seperti itu. Kemudian juga untuk LBHI, ini Pak Gegen, ini bagus sekali.
Namun Pak Gegen perlu ditingkatkan, Pak Gegen, ini kan masih responsif sifatnya kasus dari kasus. Memang kebutuhannya di situ gitu ya. Kedepannya perlu dikembangkan, ada kita antisipatif sehingga nanti tidak ada lagi yang bekerja atau dibayar di bawah standar. Kalau OP-nya memang bekerja tadi, OP-nya bekerja karena sesuai dengan praktis gitu. Sementara PSI sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir, maksudnya harus didukung. Karena di Undang-Undang 13, Undang-Undang 21 ini kita bisa masuk di situ. Memang ada departemen-departemen yang perawat itu bukan tenaga kerja, tapi nakes. Tapi departemen lain menyebutkan naker. Tapi secara internasional sebetulnya ini adalah tenaga kerja. Satu lagi yang kita perlu garis bawahi, kan sekarang kita sudah tanpa batas gitu ya, sudah globalisasi. Peluang kerja untuk perawat itu sangat besar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi kenapa perawat kita tidak bisa masuk? Nah, ini kan tantangannya, berarti kan ada gap sebetulnya. Masyarakat butuh, kenapa tidak bisa masuk? Mungkin kita memproduksinya tidak sesuai dengan standar. Ini tantangan bagi teman-teman yang hadir di sini, khususnya yang di sektor produsen, yaitu perawat D3 maupun S1. Kita seringkali begini, mohon maaf ini, beberapa waktu yang lalu ada diterbitkan oleh pemerintah tentang caregiver. Itu ada yang berespon negatif karena memang ada kekosongan di situ. Kemudian ada lagi kebutuhan care worker dari lulusan SMK. Kita akhirnya juga marah di situ. Tapi kita belum melakukan langkah-langkah antisipatif. Nah, mari kita bergandengan tangan untuk antisipatif. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Itu terkait dengan Omnibus Law. Saya melihat ini tantangan kita memproduksi standar industri. Karena teman-teman, di Omnibus Law ini tidak menyentuh puskesmas. Kita bisa masuk di puskesmas. Nah, bagaimana OP, STKNI, dan BHP, LBHI, gitu, LBHPI, sorry Pak Gegen ya. LBHPI, Pak Gegen sering ketemu saya. Ini bisa menangkap peluang di situ. Saya kira bagus sekali ini peluangnya. Dan lagi dengan kondisi saat ini peluang emas yang tenaga kesehatan masih gagap. Bagaimana menciptakan industri yang tadi Mas Dr. Sis sudah ciptakan sebetulnya di sini. Bagaimana pelayanan telenursing. Ini kesempatan emas. Saya belum pernah melihat ini telenursing, gitu ya. Kami waktu di BNPB.TKI ini sudah mengembangkan, termasuk menciptakan peluang kerja. Hampir 3-4 tahun ini saya bekerja atau mencermati tentang bagaimana pembukaan peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ini coba kita kembangkan. Saya kira itu. Terima kasih para pembicara dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ini kita masuk pertanyaan dari Ibu Trimaya ya untuk Pak Dokter Sis. Siap. Pertanyaannya Pak Dokter. Ya Ibu Trimaya. Pertanyaannya bagaimana melihat fakta yang terjadi di dalam bermain peran gagal, maksudnya gitu. Peran gagal memimpin organisasi. Sebagai contoh, sudah 3 kali masuk ranah hukum, dan bagaimana pertanggungjawaban organisasi jika masuk ranah hukum menggunakan dana organisasi, apakah itu sah secara organisasi atau pelanggaran? Nah, itu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Berat itu Pak Dokter. Ya, itu pertanyaan bagus. Terima kasih ya Putri Maya atas pertanyaannya. Nah, ini harus kita transparansi semua. Jadi pada prinsipal begini. Bagaimana ini kalau ada anggota yang tersandung persoalan hukum kan gitu ya. Langkah yang pertama kenapa saya tuliskan ke pemimpin atau pemain peran itu harus sakit. Siap semuanya kan maksudnya. Jadi disitulah peran kita selaku pemegang peran di dalam organisasi ini harus turun ke bawah langsung kepada kasusnya. Nah, disitulah kita harus melangkah, jangan memakai uang organisasi dulu. Kalau ini dari sisi yang positif. Satu misal di Banyuwangi, ada kasus masalah hukum.
saya waktu itu langsung telepon Pak Sukendar, karena posisi saya juga di luar Banyuwangi. Saya langsung telepon bagian bidang hukum, tolong temani saudara anggota ini di Polres. Gitu. Tolong temani sampai subuh, sampai pagi. Dan saya sambil perjalanan, saya telepon kontak Pak Sukendar waktu itu, awal-awal LBHBI, kami kontak mungkin insya Allah yang pertama di Banyuwangi ya Pak, memang belum ada apa itu foto-foto waktu itu, si hello-nya, foto-fotonya karena banyak problem juga kan. Jadi kita harus turun di lapangan dan jangan pakai uang organisasi dulu. Sementara ya saya pakai uang selaku pemegang peran gitu loh. Bagaimana kondisi situasi kayak ini gitu loh. Mendatangkan Pak Kendar itu karena saya membutuhkan beliau sebagai sosok figur, lembaga figur yang harus saya datangkan. Saya datangkan semua saya yang harus melakukan, bukan dari PPNI dulu. Ya, walaupun itu harusnya dari PPNI, tapi saya rasa terserah dalam bermain peran, dalam menanggulangi dan dukungan moral, kemudian mendampingi anggotanya dalam persoalan hukum kan itu. Nah, ini yang harus dilakukan dan apabila kan gitu. Apabila kita mencoba menghukum anggota, ini yang salah. Jadi apapun yang terjadi di dalam sebuah bermain peran dalam memerankan organisasi, kita adalah aktor. Janganlah sebagai seorang aktor utama ini menghakimi anggotanya. Ini sudah gagal. Saya katakan ini gagal. Di mana anggota yang terkena hukum itu harus kita angkat, kita lindungi, kita dampingi. Apapun persoalannya. Meskipun itu gagal. Karena salah dan benar di dalam hukum itu ada hukum positif, ada hukum negatif. Jadi di dalam hukum itulah nanti akan terjawab. Tapi siapa yang bermain hukum di situ kita juga nggak ngerti. Karena kebenaran adalah maha suci milik Allah. Tapi saat panjang tangan Allah sang hakim sebagai panjang tangan Tuhan, ini tidak amanah di dalam menentukan kebenaran karena sebuah bukti dan saksi, ya mungkin bisa kalah. Tapi PPNI harus mendampingi dalam kondisi situasi apapun. Mohon maaf, dalam kondisi situasi apapun harus didampingi. Gagal itu adalah keputusan daripada hukum tertinggi yang ada di negara kita, yaitu di pengadilan. Kan itu. Tapi sebelum masuk kepada fase-fase hukum yang itu, bagaimana kita menyelesaikannya terlebih dahulu. Justru tidak sampai di sana itu bagaimana caranya? Ya inilah cara kita bermain peran selaku di dalam organisasi. Tapi jangan sesekali, saya berpesan pada semuanya, karena calon leader ke depan bukan hanya kami dan para senior yang ada di sini, tapi regenerasi ke belakang. Jangan sesekali dalam memimpin, memainkan sebuah peran, berani-berani mengambil sikap untuk menghukum anggota apapun posisi kita. Karena posisi kita adalah posisi leader. Tidak boleh tidak baik pada anggota. Setidak baik-baiknya anggota, mari kita ajak duduk, ajak berunding, ajak ngobrol untuk sebuah kerukunan yang lebih baik. Jadi sebenarnya itu, tapi dalam penilaian terserah Ibu Trimaya ini bagaimana seorang leader itu. Tapi kalau kami, mohon maaf, kasus ini kita banyak, kita di demo, kita pernah dihujat, dimaki di sosial media. Kalaupun itu kita mau, kita bawa ke ranah hukum. Tapi apa? Kita selaku organisasi profesi selama ini belum bisa mensejahterakan anggota. Tapi kenapa kita harus bersikap menghakimi anggota kan itu? Karena ketidaktahuan anggota. Sudah kita panggil, kita ajak ngobrol, kita selesaikan. Toh bisa selesaikan sama-sama saudara seprofesi. Kita saudara seprofesi, sebangsa, senegara. Apa yang tidak bisa diselesaikan di dalam lingkup meja? Jadi intinya seperti itu, Bu Trimaya. Ya, pemain peran ini harus benar-benar lega hati dalam menjalankan peran itu sendiri, dalam bagaimana organisasi profesi punya peran dan fungsinya yang baik untuk anggotanya, dan memberikan pengayoman perlindungan untuk anggotanya seterusnya. Demikian Bu Trimaya, barangkali ada kekurangan yang perlu disilahkan, kami welcome. Terima kasih Pak Mur. Terima kasih atas jawaban Pak Dr. Sus yang sangat menarik sekali.
Baiklah, karena kita juga waktunya ini di penghujung, jadi kita hanya kasih lagi 2 pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Pitkon kepada Pak Gegen. Pertanyaannya, adakah kewenangan dari LBHPI terkait dengan upaya promotif preventif yang menimbulkan permasalahan pada perawat terkait dengan jumlah produksi perawat tidak seimbang dengan serapan lapangan kerja dan usulan adanya kendali perawat sehingga permasalahan pengangguran lambat laun teratasi. Itu Pak Gegen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Gampang susah. Kalau kewenangan LBPHI menyangkut tentang beberapa aspek, sebetulnya kita berbicara soal aspek promotif, supaya jangan sampai terjadi. Saya bilang berkali-kali saya bicara bahwa kesadaran hukum terhadap teman-teman di perawat sangat kurang. Ya, banyak bidang-bidang terkait dengan hukum, tapi tidak maksimal. Ya. Kami tidak punya kewenangan untuk terkait dengan yang tadi dipertanyakan, tetapi kami mencoba untuk advokasi, ya. Tapi kami coba untuk mediasi, ya. Tapi kami mencoba untuk bikin mengusulkan regulasi, ya. Saya bilang tadi dalam saya paparkan tentang bagaimana kampanye profil kami itu ada di situ. Di misi-misinya, kemudian di fasilitas kelembagaan kami juga ada. Meskipun memang sampai saat ini hal-hal tersebut belum sampai pada puncaknya menjadi satu peraturan, tetapi kami terus berusaha. Ya. Jadi kami tidak punya untuk kewenangan penetrasi terhadap pelayanan kesehatan untuk mengenai, tetapi kami mencoba untuk mediasi, ya. Fokusnya kesadaran hukum itu juga harus. Tetapi kalau sudah terjadi masalah hukum, kami juga ya. Jadi 2 aspek itu yang kami tetap lakukan seperti yang sudah kami lakukan terhadap beberapa kasus. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih jawabannya. Ya. Permasalahan yang akan terus. Terima kasih. Siap, ya. Terima kasih. Ketua DPW Kaltim. Baru saya. Pertanyaan terakhir Pak Gegen. Ya. Wah. Moderator, mau izin tanya terakhir ya. Oh, siap. Silakan Pak. Moga-moga Pak Sukwanto. Baik, saya dulu ya. Siap. Lanjut. Pertanyaan saya ini kepada 2 narasumber pakar hukum, tapi Dr. Sis juga sebenarnya banyak pertanyaan, tetapi saya japri aja ke beliau itu. Siap. Sebelum saya bertanya, ini ada chatting untuk saya, Dr. Sudi, saya masih di Kutai Barat ya, di Kabupaten. Sudah tidak jadi direktur rumah sakit, tapi sudah di beberapa kantor pindahnya. Baik, saya ingin bertanya kepada Mas Sukendar ini. Kalau yang Mas Gegen tadi itu saya pikir tidak perlu saya tanya. Pertanyaannya mohon dicatat ini karena ada 3 panjang ini. Karena ini penting juga untuk perawat Indonesia. Yang pertama ya, sebelum bertanya, saya setuju sebenarnya perawat Indonesia yang bekerja non ASN itu sebenarnya boleh kita kelompok dalam ya tenaga kerja ya, boleh di kelompok gitu. Kalau melihat dari sisi penggajiannya. Lalu karena saya setuju dengan itu, maka ada 3 pertanyaan kepada Pak Sukendar. Yang pertama, apakah STKNI salah satu organisasi profesi atau bukan? Ya, Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia itu apakah salah satu dari OP atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau iya, apakah STKNI hanya melayani nakes yang sudah menjadi anggota STKNI, yang belum anggota tidak dilayani? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, jika STKNI itu adalah salah satu organisasi profesi, bagaimana dengan korelasi Undang-Undang Nakes nomor 36 tahun 2014, pasal 50 ayat 2 yang bunyinya adalah setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi.
Nah, persoalannya begini, kalau teman-teman mau bergabung kepada STKNI, maka konsekuensinya teman-teman dari nakes-nakes tadi itu harus keluar dari organisasi mereka. Kalau mereka keluar, mereka tidak punya nomor induk dan mereka tidak dapat STR. Dan otomatis karena mereka keluar, mereka dikeluarkan juga dari pekerja dari rumah sakit atau di klinik-klinik di mana mereka bekerja. Itu konsekuensinya. Sehingga ujung-ujungnya pertanyaan saya nomor 3 ini, sepertinya STKNI ini sulit untuk mendapat anggota kalau dia itu tergolong sebutannya atau kelompoknya adalah sebagai salah satu kelompok organisasi profesi. Baik, itu 3 hal pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Langsung Pak Kendar untuk menjawab. Terima kasih. Baiklah, nanti terima kasih. Saya bantu jawab juga Pak, karena saya ada pengalaman. Siap Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter Suwatno yang terhormat dari Kalimantan Timur. Pertanyaannya itu memang berat Pak. Pertanyaan pertama, apakah STNKI termasuk salah satu organisasi profesi? Mungkin saya jawab Pak, bukan. Itu yang pertama Pak, itu bukan. Itu udah jelas. Tadi kan kalau iya, bagaimana? Saya bukan dulu Pak. Nah, STNKI adalah salah satu Pak badan tersendiri yang di luar Pak, di luar organisasi PPNI. Tadi ada pasal secara klausalnya adalah tadi di dalam PPNI itu pasal 50 bahwasanya harus dalam organisasi profesi. Organisasi profesi kita yang sangat cintai adalah cuma satu, yaitu sekarang ini adalah PPNI Pak. Nah, kami sebenarnya Pak ingin membantu sebenarnya dari PPNI yang konon katanya sudah banyak kerjaannya, sehingga kesejahteraan itu masih tumpang tindih dan belum terwujud. Makanya kami ingin ada di barisan, di sampingnya, yaitu membentuk tadi Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Dan tadi Pak, termasuk bukan perawat aja Pak anggotanya, kan gitu kan? Karena kami apa? Mengacu kepada nomor 14 tadi tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yaitu yang ada di dalamnya yaitu nakes secara keseluruhan. Dan secara komprehensif yaitu tenaga kesehatan. Baik tadi dokter, walaupun dokter udah punya sendiri. Baik tadi perawat fisioterapi, baik tenaga lab, itu Pak. Secara nalarnya kami adalah tadi bukan bagian dari organisasi profesi, yaitu dari PPNI itu sendiri Pak. Karena PPNI kan udah berdaulat kan Pak, udah harus secara nyata kewajibannya untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan. Kami juga ingin turut serta. Takutnya tidak kepegang gitu Pak, tidak kepegang oleh suatu badan tertentu, ya kami hadir Pak bersama LBPH itu untuk ikut sama-sama mengayomi. Karena kami pun tadi Pak, sudah banyak bantuan-bantuan yang kami berikan kepada nakes-nakes yang ada di Indonesia. Cuman belum terorbit gitu Pak, belum terorbit begitu. Kayak contoh Pak, maaf tadi, Banyuwangi itu Pak, itu suatu perjuangan saya pertama yang memakan waktu lama juga, Pak Dr. Sis itu di Banyuwangi. Di Jember juga Pak, LBPHI udah berkiprah juga Pak di Jember tentang ada tenaga kesehatan yang dipecat dari PNS-nya kan Pak, gitu. Ada juga tentang perawat atau bidan yang melakukan aborsi, itu banyak Pak lainnya. Jadi itu mungkin Pak, betul juga tadi, bagaimana STNKI mau punya anggota kan Pak kan? Nah kami sadari hal itu Pak. Itu. Terima kasih Pak masukannya. Pak Dokter silahkan. Sebelum dijawab yang lain, begini, artinya begini, kalau dia STKNI itu bukan salah satu OP atau bukan gabungan dari OP-OP, maka dengan demikian memberi peluang, maksud saya, pertanyaan saya ini memberi peluang kepada perawat Indonesia yang punya masalah, walaupun dia belum tercatat sebagai anggota STKNI, maka dia bisa meminta bantuan. Itu maksud saya. Nanti aplikasinya. Itu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin Pak Mamor nambahin sedikit aja Pak Mamor. Siap, lanjut. Terima kasih Pak Sukwanto, senior. Pak Dr. Sukwanto, ya. Ini hanya nambahin Pak. Jadi ini saya sempat sharing karena ada persoalan hukum perindustrian itu di Banyuwangi. Jadi kurang lebih 15 anggota kami itu dipecat dari salah satu rumah sakit. Dengan tidak diberi gaji, tidak diberi pesangon. Akhirnya saya menggugat. Nah, ternyata gugatan itu di Depnaker, Departemen Ketenagakerjaan. Ternyata
bukan sidangnya di pengadilan negeri, tapi kalau sidang di pengadilan perindustrian kan itu. Ya. Nah, akhirnya dari situlah saya sharing dengan para beliau-beliau yang di Depnaker, baiknya gimana yang teman-teman yang di swasta ini. Nah, akhirnya terbesit pemikiran gitu Pak Dr. Sukwanto. Ya, kayaknya kalau yang swasta ini mending diserikatkan aja. Kalau yang ASN secara otomatis sudah di bawah negara atau di bawah Kementerian Negara, tapi ini bisa di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dengan cara apa? Diserikatkan. Berarti kalau sudah diserikatkan, standar gaji kita ngikuti daripada Kementerian Ketenagakerjaan kan gitu loh. Jadi nggak berdele-dele kita selaku OP janjiin yang nggak jelas. Tapi menarik semua teman-teman ini kepada kejelasan bahwa terlindungi secara hukum, terlindungi ke standar gajinya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, serikat ini teman-teman tidak perlu keluar dari OP karena teman-teman adalah perawat, maka diserikatkan dalam arti kalau bahasa elitnya kita adalah kuli elit, kuli profesional kan itu loh Pak. Nah, jadi bukan pada sebuah buruh yang nanti menjadi dilematis, tapi mengapa menjadi STKNI, berarti untuk dibaikkan karena tenaga profesional perawat yang di bawah STKNI yang terserikatkan standar gajinya jelas, tapi tidak mengurangi keluar dari organisasi profesi karena adalah masih dalam satu ruang lingkup organisasi profesi. Jadi bagaimana yang swasta di bawah pemerintah, yang ASN di bawah pemerintah, yang swasta semua itu di bawah STKNI atau di bawah Kementerian Tenaga Kerjaan kan begitu. Dan LBHPI ini sudah saya rasa sudah sesuai dengan komponen sistemnya gitu loh. Karena apa? Di mana PPNI tidak bisa menyelesaikan persoalan hukum sampai ke tingkat pengadilan negeri itu. Ya, yang boleh apa? Lembaga hukum di luar PPNI. Karena PPNI sifatnya adalah pengayom di dalam internal profesi. Nah, kalaupun ada lembaga hukum yang dibuat oleh profesi itu sendiri, berarti harus keluar daripada lembaga organisasi profesi. Dia harus independen. Karena apa? Karena itu menggunakan anggaran PPNI gitu loh. Nah, fungsinya lembaga independen kayak Pak Kendar dan LBHPI dan STKN ini, fungsinya sudah jelas sebagai controlling daripada organisasi para pemain peran. Yang mungkin pemain peran kan salah, karena apa? Di sini dia tidak memakai uang organisasi. Tapi uang organisasi akan dipakai oleh lembaga tertentu di PPNI. Lah ini yang akan harus disinkronkan Pak, karena itu uang anggota, tidak boleh untuk person by person kan gitu. Nah ini yang harus diluruskan ke depan Pak Dr. Sukwanto, karena saya rasa Pak Dr. Sukwanto di sini ada Pak Arthur, ada Pak Dr. Sudiarto, dan ada Bang Iwan pakar hukum dan mantan wakil ketua bidang hukum kan gitu loh. Dia lebih paham dalam draft perencanaan seperti ini. Tapi tolonglah teman-teman yang di bawah di grassroots di akar rumput ini benar-benar terlindungi. Sampai hari ini belum mendapatkan impact dampaknya. Mungkin hanya ketua DWD yang agak gila aja yang membuat impact dampak sendiri kan gitu. Pak moderator mungkin saya tambahin. Moderator. Ya. Ini sepertinya menarik sekali materi pada hari yang sebelum pakar hukumnya menjawab, saya mau menambah dari Pak Anu tadi. Ini penting. Silakan dokter. Nah, jadi begini. Oke, tadi perawat yang kerja di swasta itu kita anggap dia buruh yang profesional. Pertanyaannya, bagaimana dengan perawat kita yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah dengan kontrak pemerintah daerah? Masuk di mana tuh? Silakan pakar hukum menjawab. Silakan Bang Sali dari Pak Kendar atau Pak Gegen yang menjawab, silakan Pak. Karena ini waktu kita sebenarnya sudah habis karena saya sangat menarik. Nggak apa-apa, perpanjang aja. Boleh, mungkin Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, gini. Saya bicara Pak Iwan. Terima kasih moderator. Siap. Jadi enak ya. Jadi peserta itu menunggu waktunya aja, kesabaran. Oke, kita langsung aja. Waktu. Saya terima kasih ya diberi waktu, kita sharing aja. Saya yakin senior
Bang Ato, orang birokrat di Eselon 3 ya, Direktur Tenaga Luar Negeri di BNP2TKI, terus Pak Ketua DPW Kaltim, sama pertanyaannya yang mau saya ajukan tapi keduluan beliau, saya hormati duluan. Ini ranah kewenangan abu-abu ya. Jadi kita buka ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kaget. Ormas itu adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, tapi Perpunya baru keluar tahun 2017, nomor 2. Saya baca nanti di pasal 20, 21, 28, 28C ayat 2, 28E ayat 2, 28G. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang 45. Di mana bab ke-15 penyelesaian sengketa organisasinya pada pasal 57 dan 58. Nah, apa saja partai politik adalah ormas. Gerakan mahasiswa ormas. Termasuk IDI, IBI, semua ormas. Karena apa? Izinnya organisasi itu ke Kementerian Hukum dan HAM, HUHAM. Nah, kita terdaftar di 2012. Baru diakuin 2015 karena syaratnya adalah struktur organisasi dan akuntabilitas keuangan. Itu syaratnya. Sengketanya pun biasanya pelanggaran ADART dan keuangan. Biasanya gitu sengketanya di Undang-Undang Ormas. Nah, jadi kembali lagi, saya akan berbagi sharing tadi Pak Sudiarto, Pak Sukamto itu sangat bagus, tertarik. Karena gini, saya sudah sharing juga sama Pak Kendar, Pak Gegen. Ya, ini hati-hati areanya abu-abu. Satu sisi kita punya undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan. Leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan, gitu. Karena kita profesi, tapi satu sisi kita ini tenaga kerja hampir 80% itu industrial, buruh, termasuk rumah sakit swasta, 20% ASN. Nah, di mana kalau udah bicara undang-undang tenaga kerja, maka leading sektornya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Yang kebetulan semuanya mitra kerja Komisi 9 DPR RI, yaitu Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Nah, cuman kan tadi, saya agak koreksi sama Dr. Sis. Ya. Karena gini loh, di dalam Undang-Undang Ormas, dia tidak boleh ada dualisme di dalam organisasi, ada di tenaga kerja dan di kesehatan. Ketika ada sengketa di internal organisasinya, saya misalnya nggak suka sama PPNI, maka saya harus keluar dari PPNI. Itu Undang-Undang Ormas itu. Partai politik, banyak yang Golkar, ini pecah. PDI pecah, itu harus keluar. Dia nggak boleh buat dualisme. Itu maksud saya. Jadi hati-hati, tapi nggak apa-apa. Penyelesaiannya, saya senang ya, Pak Kendar, Pak Gegen, punya inisiasi, punya ini tentang lembaga advokasi untuk teman-teman ketika ada sengketa gugatan. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu. Nah, untuk Undang-Undang Omnibus, itu 1000 saya pelajarin ya. 1200 itu di halaman 844. Tapi yang udah diketok palu itu hanya 812 halaman. Itu ada, saya sangat tergelitik dan sedih ya. Ada jasa tenaga kesehatan, judulnya jasa tenaga kesehatan. Tapi di poin terakhir, ada jasa untuk dukun paranormal. Maksud saya, peran organisasi waktu harmonisasi pembahasan di Senayan sama pemerintah diundang nggak? Luar biasa loh, dukun dapat paranormal tulisannya. Dukun paranormal. Sedangkan kita ngomongnya profesi jasa tenaga kesehatan. Disamakannya. Disamakan. Kemana peran PPNI? Kemana?
apakah namanya harmonisasi untuk peraturan perundang-undangan sebelum ketuk palu di paripurna, itu semua unsur masyarakat sesuai yang dibahas akan diundang. Pertanyaan saya, PP ini diundang nggak itu dulu? Kemana aja gitu loh. Makanya tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa, perlu ada nggak sangkut pautnya dengan undang-undang Omnibus Law? Ada. Karena semua peraturan perundang-undangan semua dijadikan satu. Ya pasti masuk kita juga. Itu saja, makasih. Makasih. Ya, terima kasih. Kembalikan moderator. Terima kasih Pak Irwan. Pak Iwan. Baik, waktu kita sudah habis ya untuk hari yang berbagai ini. Saya kasih waktu kepada pemateri 2 menit untuk closing statement. Yang pertama dari Pak Sis dulu, kemudian yang kedua Pak Kendar dan Pak Gegen. Pada Pak Sis, silakan Pak. Harus ngomong apa ini, Mas? Ya, 2 menit saja, 2 menit closing statement, Pak. Ya, pada prinsipnya ginilah, Pak. Kegiatan ini penting karena anggota itu harus tahu semua, transparansi di dalam melangkah ke depan harus baik, dan kita tidak boleh alergi dengan ketidaksepahaman. Walaupun saya dengan Bang Iwan baik, tidak perlu sepaham, tapi harus tidak sepaham. Jadi untuk tidak sepaham sebagai pengkayaan menjalankan kegiatan. Dan kegiatan ini saya rasa cukup baguslah untuk semua anggota biar memahami organisasi itu kayak apa dan lembaga-lembaga lain yang perlu ada itu untuk apa. Demikian aja Pak Makmur, dan semoga salam sukses buat para pembicara dan para partisipan, saudara-saudara yang hadir hari ini. Saya sampaikan salam sukses mulia, amin. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian closing statement dari Pak Gegen. 2 menit, Pak. Silakan, Pak. Pak Kendar. Pak Kendar dulu, Pak. Pak Kendar. Pak Kendar dulu ya. Baik. Ya, silakan Kendar, Pak. Terima kasih Bapak yang terhormat, para senior yang dimuliakan Allah SWT, dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang ada di grup ini. Kami ingin berbuat sesuatu, tentunya pasti akan ada masalah baru juga. Arti kiasan ini adalah tidak semua orang bisa menerima ingin niat baik orang sebelum ada bukti nyata di dalam suatu perbuatan itu. STNKI adalah suatu wadah yang baru dan mungkin belum dikenal orang dan bahkan tidak untuk dikenal orang, tapi kami sadari dan kami cermati, walaupun belum dikenal, berbuat sudah, tapi kami tidak patah semangat dan ingin tetap melanjutkan perjuangan ini, yaitu khususnya tentang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Dan kami juga mungkin haturkan, jangan ada rasa takut, atau jangan ada kata malu, jangan ada kata tidak enak, jangan ada kata ewu pakewu. Silakan hubungin Sukendar 0852 104 86321, 0812 8872 8320. Hubungi kapanpun yang Anda suka, hubungin kapanpun yang Bapak ada waktu untuk diskusi demi kemaslahatan bersama, yaitu Perawat Indonesia Makmur dan Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kepada Pak Gegen, Pak. Silakan Pak. Pak Gegen untuk menyampaikan statement. 2 menit, Pak. Waktunya. Gara webinar ini mengucapkan terima kasih atas atensinya dan responnya luar biasa. Yang terhormat senior Pak Suwanto, Pak Dr. Sis, Pak Iwan, dan yang lain-lainnya tidak disebutkan satu persatu. Ini adalah pertama kali webinar kita, pertama kali webinar LBHPI kerjasama dengan STKNI sama FKPPN. Nantikan untuk webinar-webinar berikutnya, saya berharap terus mendapat respon yang luar biasa dan mendapat dukungan supaya tetap eksistensi perawat, terutama LBPHI, tetap di hati teman-teman, terutama di grassroots-nya. Terima kasih. Selamat sore.
Baiklah, demikianlah rangkaian acara kita pada sore yang berbahagia ini. Untuk teman-teman yang pertanyaan belum terakomodir, nanti bisa tanya kami di WA Group ya. Untuk sertifikat nanti bisa diambil di WA Group atau di email masing-masing. Dan selanjutnya terima kasih kepada pemateri Pak Dr. Sis, Pak Kendar dan Pak Gegen serta semua partisipan yang telah hadir menyaksikan acara webinar LBHPI pada sore yang berbahagia ini, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kalau ada kata dari saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan salah datang dari saya pribadi. Saya ingin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Selamat sore, salam hormat buat Pak Dr. Sis semuanya. Ada ketua, Siap. DPW. Siap. Yang ikut webinar ada ketua Dari Karawang, tetap dukung LBHPI. Siap, Kang Jun. Nuhun. Pak Tatang, Pak Sukendar. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Bang Pak Iwan. Gegen. Bang Iwan. Dokter Sis. Sumut ada tuh sumut. Ada semut, ada. Cukup, Pak Dokter. Ya, terima kasih atas informasinya. Pak Pak Sis. Pur itu ada, Pak Pur. DKI. Pak Sis, sehat selalu. DKI itu. Nggih. Terima kasih, sehat selalu. Pak Dokter Sis, sehat Pak Dokter Mas Sis. Bang Gegen, terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Bang Gendar, Sama-sama Pak Debi. terima kasih. Matur suwun. Oke, Jen, sehat pamit. selalu. Assalamualaikum. Oke, monggo saya dah pamit. Pak Chandra, selamat datang Pak Chandra. Terima kasih. Ini sing ndi deh? Kang Tatang. Sore yang hangat. Ada. Terima kasih nuhun. Perdana, mudah-mudahan berikutnya ramai lagi. Amin. Oke, Bang Iwan. Halo, Bang Iwan. Ya, Pak Uti. Ya, terima kasih. Sip. Itu dari Indo tuh, dari Kalimantan. Dari Sintang. Sintang Kalimantan Barat. Pak Uti. DPD Sintang tuh. Ya. Kabar. DPD Sintang Kalimantan Barat. Terima kasih. Ya. Pak Uti, Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Yeay. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Tang, nuhun. Nuhun. Terima kasih Pak Alim. Pak Alim Jaka. Masih. Terima kasih. Kang nuhunnya Kang Tang, nuhun. Luar biasa, Kang Gendar. Mantap. STKNI. Yes. SNK maju. Kang Tata. Yang tahu itu siapa tuh? Bang Sir. Iya, Pak Hadi. Oi, kemana tuh? Alim Jaka. Siap, Pak Haji Widodo. Pak Gegen, sehat Pak Gegen. Matur suwun. Pak Haji Widodo datang. Terima kasih. Pemateri, Assalamualaikum. Mohon undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim. Terima kasih. Salam sukses selalu. Terima kasih. Siap. Pak Chandra, Pak Haji Widodo, matur suwun. Pak Hadi. Pak Hadi. Matur suwun. Mana Pak Hadi nih? Mana Pak Hadi? Pak Hadi Pacitan. Pak Hadi. Pak Hadi Pacitan mana Pak Hadi Pacitan? Itu tuh, nyantai tuh. Pak Widodo, Pak Chandra. Ini Pak Chandra. Pak Chandra. Makasih Pak Chandra. Manado tuh. Ya tuh Pak Widodo udah. Mana itu Manado udah keluar duluan tuh. Pak Atur udah keluar. Iya. Banyakan screenshot dia dari tadi tuh, materi di screenshot terus. Bang Adi. Jakarta mendung. Bang Adi Tatang sama aja nih. Siap Bang Iwan. Saya ketemu lagi nih Bang Iwan nih. Ini Pak Hadi itu, Pak Hadi dari tadi ada. Saya posisi di Jogja ini. Oh, Jogja. Acara apa, Pak?
Pak Hadi di-mute, Pak Hadi. Pak Fikri nih, Pak Fikri. Iya, iya. Iya, Bang Intan, terima kasih. Iya. Di Jogja acara apa, Pak Hadi? Kunjungi anak. Oh iya. Iya. Nanti 2 minggu panjenengan nanti pembicara. Oh, ya kita siapkan dulu. Nanti topiknya apa? Sengketa aja, sengketa. Kebagian Pak Tatang nanti. Pak Iwan, Pak Hadi. Ngomong gantian kita. Gantian. Sosialisasi. Siap. Siap, siap. Matur suwun, salam sehat Pak Hadi. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih, terima kasih. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih. Kami dari panitia kolaborasi dari DPK PPNI Rumah Sakit Premier Jatinegara berkolaborasi dengan SPKNI dan LBHPI. Mungkin ini mohon izin untuk bisa diakhiri Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ya. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun Pak Hadi. Matur suwun. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Terima kasih Pak Hadi. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.